Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mar di Internis Series. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang karsinoma tiroid. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada topik ini adalah pengertian, pendekatan diagnosis, tata laksana dan evaluasi, komplikasi, dan prognosis dari karsinoma tiroid. Dari definisi atau dari pengertian, karsinoma tiroid merupakan keganasan kelenjar tiroid yang paling sering ditemui. Dari derajat keganasannya, maka karsinoma tiroid dibagi menjadi 3, yaitu malignansi rendah, malignansi menengah, dan malignansi yang tinggi. Yang pertama, malignansi rendah atau keganasan yang rendah. Ini umumnya berupa karsinoma papiler dan karsinoma folikuler, di mana terjadi invasi yang masih minimal. Kemudian yang kedua, malignansi atau keganasan yang menengah dari karsinoma tiroid ini. Umumnya berupa karsinoma folikuler, di mana sudah terjadi invasi yang luas, kemudian karsinoma meduler, kemudian limfoma maligna, serta karsinoma tiroid diferensiasi buruk. Kemudian yang ketiga, keganasan atau malignansi tinggi dari karsinoma tiroid ini, yaitu karsinoma yang tidak berdiferensiasi atau disebut sebagai anaplastik. Kemudian hemangiom endotelioma maligna atau yang sering disebut sebagai angiosarkoma. Kemudian bagaimana cara pendekatan dari karsinoma tiroid ini? Umumnya nanti pendekatannya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, ada beberapa faktor risiko untuk terjadinya karsinoma tiroid ini. Di antaranya adalah usia yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 70 tahun. Jenis kelamin pria, adanya keluhan disfagia dan serak, adanya riwayat radiasi pengion saat anak-anak, adanya riwayat keganasan tiroid sebelumnya, dan adanya gejala penekanan serta metastasis. Kemudian pendekatan diagnosis dari pemeriksaan fisik, bisa kita temukan beberapa kelainan pada kelenjar tiroid tersebut yang berupa nodul padat, keras, tidak rata, dan terfiksir, serta adanya limfadenopati servikal. Kemudian dari pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan dalam rangka penegakan diagnosis karsinoma tiroid ini adalah dengan biopsi aspirasi jarum halus, laboratorium, pencitraan misalnya USG dan skintigrafi, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau patologi anatomi. Kemudian bagaimana cara penatalaksanaan dari karsinoma tiroid ini? Ada beberapa modalitas. Yang pertama yaitu operasi yang disebut sebagai tiroidektomi. Kemudian yang kedua, ablasi iodium radioaktif. Dengan beberapa catatan bahwa stop obat levotiroxin sehingga kadar TSH endogen mencapai kadar lebih dari 25 sampai dengan 30 mili unit per liter atau membutuhkan waktu kira-kira 4 sampai dengan 5 minggu. Kemudian yang kedua,
pasien menghindari makanan tinggi yodium. Tata laksana yang ketiga yaitu bisa dengan supresi levotiroksin. Ya, kemudian ada dengan catatan bahwa ada risiko rendah yaitu dengan target TSH 0,1 sampai dengan 0,5 miliunit per liter. Sedangkan risiko tinggi dengan target TSH-nya 0,01 miliunit per liter. Kemudian tata laksana yang keempat bisa dengan menggunakan tirosin kinase inhibitor. Dan tata laksana pilihan yang kelima yaitu dengan radioterapi paliatif. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi apa saja yang kita lakukan dalam rangka untuk mengetahui progresivitas dari penyakit ini? Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan skintigrafi seluruh tubuh. Ini dilakukan 6 sampai dengan 12 bulan ablasi pertama. Kemudian USG untuk mengevaluasi kekambuhan atau munculnya kelenjar getah bening lokal atau metastasis. Kemudian pencitraan lain misalnya dengan menggunakan CT scan, ronsen dada, MRI, ataupun PET scan. Dan dengan catatan bahwa PET scan ini tidak rutin untuk dilakukan karena juga terkait dengan biaya yang mahal. Kemudian evaluasi tiroglobulin. Nah, tiroglobulin dan TSH ini per 6 bulan selama 3 tahun pertama. Kemudian komplikasi-komplikasi apa yang mungkin terjadi pada pasien yang karsinoma tiroid ini? Di antaranya komplikasi yang mungkin terjadi adalah penekanan saluran nafas dan terjadinya metastasis atau penyebaran sel-sel kanker ke organ-organ yang lain. Kemudian bagaimana prognosis dari karsinoma tiroid ini? Pasien muda rata-rata kesembuhannya 97% pada karsinoma tiroid, baik folikuler maupun papiler. Dan untuk yang tipe meduler, umumnya prognosisnya lebih buruk, sebab pada tipe ini bisa mengalami invasi ke limfe yang lebih cepat.